Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan bahaya bid'ah setiap beliau menjadi khotib ketika sholat Jumat? Beliau selalu ingatkan masalah bid'ah ini. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru adalah sesat, setiap yang sesat di neraka. Ya, artinya kalau Rasulullah senantiasa mengingatkan rutin ketika sholat Jumat, artinya perbuatan ini perbuatan yang akibatnya sangat luar biasa akan mempengaruhi seseorang. Karena nanti terhadap pelaku bid'ah akan terjadi 3 hal. Yang pertama, pelaku bid'ah akan tertutup dari kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, pelaku bid'ah akan tertutupi akal sehatnya. Dan yang ketiga, pelaku bid'ah akan tertutupi kejujuran hati nuraninya. Ya, yang pertama, tertutupi kepada kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Mereka hanya sampai kepada kebenaran Islam yang semu. Ya, contohnya saja, amalan bid'ah yang berhubungan dengan kematian, yaitu peringatan kematian yang dikenal dengan nama tahlilan. Siapa yang akan memungkiri bahwa membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah, berdoa di acara peringatan kematian tersebut, hal-hal tersebut tadi bukan hal yang baik. Ya, ini hal yang baik. Akan tetapi ketika hal yang baik tersebut dikemas dengan acara ritual yang bernama peringatan kematian, kenduri atau tahlilan. Nah, di sini yang perbuatan baik, kalimat thayyibah tadi menjadi salah tempat, salah cara, dan salah waktu. Kita harus bedakan antara tahlil dan tahlilan. Karena sering pelaku bid'ah berkilah, kenapa membaca tahlil tidak boleh? Bukan membaca tahlil yang tidak boleh, tetapi cara, waktu, dan tempatnya membacakan hal tersebut yang terlarang. Karena kalimat thayyibah, ucapan tahlil yang berhubungan dengan kematian, diajarkan, dituntunkan kepada orang yang sedang sakratul maut. Sesuai dengan hadis Nabi. Dengan harapan itulah ucapan terakhir ketika yang sakratul maut itu akhirnya nyawanya hilang.
Sedangkan tahlilan ya dilakukan setelah kematian, setelah dikuburkan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan. Amalan ini, peringatan kematian seperti ini, ya, sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, bahkan kepada ulama yang diklaim sebagai ikutan atau panutan atau menjadi mazhab Aswajakawi. Mereka tidak melakukan. Sanadnya hanya sampai kepada Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Nah, tapi kan mereka menafikan ini semua. Mereka mencoba mencari dalil, memberikan dalih argumentasi yang kesemuanya hanya cocok logi, akal-akalan, ngepas-ngepasi. Mereka tertutup dari kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Mereka melakukan amalan-amalan yang menurut mereka benar, tetapi kebenaran yang semu. Tertutupi akal sehatnya. Ya. Seperti contohnya, mereka melakukan tawasul. Tawasul itu ya datang ke makam orang-orang saleh, para wali, kemudian berdoa di sisi kuburan mereka dengan harapan jenazah orang saleh yang ada di kuburan tersebut membantu menyampaikan doa mereka kepada Allah. Ini kan tidak masuk akal. Orang yang sudah dikubur itu, di dalam kubur itu, yang sudah mati itu, mereka butuh doa kita. Ya, bukannya ya kita yang meminta dia menjadi maklar untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Ini kan tidak masuk akal. Kemudian tertutupi ya kejujuran hati nuraninya. Hati nurani mereka tahu ya bahwa amalan TBC, amalan bid'ah yang mereka lakukan ya memang perbuatan bid'ah mungkarat. Kalau ada orang yang menghentikannya, berpahala. Itu yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli mengenai tahlilan. Ketika beliau berdebat atau berdiskusi dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin, Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan seperti itu. Tetapi ada tapinya. Karena ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau kita menghentikannya, menentangnya, maka kita yang akan dimusuhi. Dengan logika seperti itu, dengan argumentasi, dengan dalih seperti itu, ya, pelaku TBC, pelaku bid'ah terus menjalankan amalan tersebut. Padahal mereka tahu itu benar-benar bid'ah mungkarat. Mereka lawan hati nurani mereka sendiri. Nah, sahabat-sahabat, itulah 3 pengaruh yang sangat luar biasa. Kalau ya bagi pelaku amalan TBC, amalan bid'ah. Akan tetapi sobat-sobat, ya, bahwa tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, jadi selama
kita masih beriman kepada Allah, selama nyawa kita masih ada di raga kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk meninggalkan amalan TBC, amalan bid'ah masih terbuka lebar. Ya. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, karena bukankah Allah sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya semua tergantung dari diri kita. Apakah kita ingin meninggalkan bid'ah atau tetap pada amalan tersebut karena merasa amalan ini baik, amalan ini berpahala? Ya, itu pilihan ada di diri kita sendiri. Akan tetapi kalau kita memang benar-benar ingin berusaha keras, ikhlas, jujur, mencari kebenaran Islam yang sebenar-benarnya, bukan hanya kebenaran Islam yang semu, insya Allah akan membuka pintu hidayahnya dengan cara memudahkan kita, meringankan hati kita untuk meninggalkan amalan TBC tersebut, amalan bid'ah tersebut. Ya, untuk menuju Islam yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Pilihan ada di diri kita masing-masing. Karena manusia memiliki kebebasan memilih. Karena manusia punya pilihan, diberi pilihan, ya, diberi kebebasan memilih. Karena itu ada akibat dari pilihan kita. Kalau pilihan kita salah, maka akibatnya kita masuk neraka. Kalau pilihan kita benar, ya akibatnya kita akan masuk surga. Nah, dari itu bijak-bijaklah memilih. Mari, ya, pilihan kita harus berdasarkan kebenaran menurut Allah dan Rasul-Nya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.